Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Tosau, kelas A11 NIM 2281130 mata kuliah Micro Teaching. Izinkan saya untuk menjelaskan, memahami tentang komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran, terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran, media evaluasi. Komponen pembelajaran biasa juga disebut sebagai kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses mengajar. Macam-macam komponen pembelajaran. 1. Kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. 2. Guru merupakan satu di antara pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitas kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 3. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. 4. Metode. A. Metode ceramah. B. Metode tanya jawab. C. Metode diskusi. D. Metode demonstrasi. E. Metode eksperimen. 5. Materi. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan, serta meliputi kemampuan-kemampuan berpikir siswa, memberi kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. 6. Alat pembelajaran, media. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah perangkat lunak, software, atau perangkat keras, hardware, yang berfungsi sebagai atau belajar atau alat bantu belajar. 7. Evaluasi. Suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Hubungan masing-masing komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang memiliki hubungan saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang
kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Fungsi masing-masing komponen pembelajaran. 1. Fungsi kurikulum. A. Alat untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Sebagai barometer berhasilnya program pendidikan. C. Sebagai pedoman atau patokan pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. 2. Fungsi guru. A. Sebagai pendidik. B. Sebagai model atau contoh pada anak. C. Sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. D. Sebagai pelajar, yaitu mendapat pengetahuan dan keterampilan. E. Sebagai administrator. 3. Fungsi siswa. A. Sebagai objek, siswa yang menerima pelajaran. B. Sebagai subjek, siswa ikut menentukan hasil belajar. 4. Fungsi metode. A. Untuk mempermudah, memperlancar proses belajar mengajar. B. Membantu guru dalam menjelaskan berbagai macam materi kepada siswa. C. Membuat siswa menjadi aktif, berani, dan mandiri. 5. Fungsi materi. A. Sebagai bahan proses pembelajaran. B. Menambah dan memperluas pengetahuan siswa. C. Sarana untuk mengembangkan keterampilan belajar. D. Membangun kemampuan dalam mencapai hasil pembelajaran. 6. Fungsi media. A. Fungsi edukatif. B. Fungsi sosial. C. Fungsi ekonomis. D. Fungsi seni. 7. Fungsi evaluasi. Mengetahui kemajuan kemampuan belajar siswa. B. Mengetahui penguasaan kekuatan dan kelemahan siswa dalam mendalami pelajaran. C. Mengetahui efisiensi metode belajar yang digunakan. D. Memberi laporan kepada siswa dan orang tua. E. Sebagai alat motivasi belajar mengajar. F. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan penyaluran anak pada suatu pekerjaan. Sekian penjelasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.